Berita aktual 21 Mei 2025, Gaza terbakar. Operasi kereta Gideon Israel meningkat, dunia mulai guncang. Pada tanggal 20 Mei 2025, dunia kembali menyaksikan babak kelam dari krisis berkepanjangan di Timur Tengah. Israel di bawah komando langsung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu masih melanjutkan operasi militer besar-besaran di jalur Gaza yang diberi nama Operation Gideon's Chariots atau dalam bahasa Ibrani dikenal sebagai Operasi Kereta Gideon. Operasi ini bukan sekadar serangan militer biasa. Ini adalah perang habis-habisan, sebuah invasi darat, udara dan laut yang dimulai sejak 16 Mei 2025 dengan tujuan utama menghancurkan sepenuhnya struktur militer dan pemerintahan Hamas, serta mengambil alih seluruh wilayah Gaza, menjadikannya wilayah yang sepenuhnya berada di bawah kendali militer Israel. Dalam 24 jam terakhir, dunia menyaksikan gelombang kematian yang tak terhindarkan. Sedikitnya 87 warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak, tewas akibat serangan udara dan darat yang tanpa henti mengguncang jalur Gaza. Bom-bom dijatuhkan di rumah-rumah penduduk, sekolah-sekolah yang menjadi tempat pengungsian, dan bahkan fasilitas umum yang sebelumnya dijamin sebagai zona aman. Di Gaza membuat dunia tercengang. Namun ironisnya, deru bom lebih keras dari suara protes dunia. Kami akan mengambil alih seluruh Gaza, tegas Netanyahu dalam pidato militernya di hadapan para jenderalnya. Kami tidak akan berhenti sebelum Hamas dilenyapkan dari muka bumi. Pernyataan itu, meski dilontarkan dengan keyakinan militer, membakar amarah dunia internasional. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Kanada mulai menyuarakan kemarahan mereka. Ancaman sanksi internasional terhadap Israel mulai digaungkan dengan lebih serius jika ofensif ini tidak dihentikan segera. Blokade total yang telah berlangsung selama lebih dari 2 bulan telah mengubah Gaza menjadi penjara raksasa tanpa makanan, tanpa listrik, tanpa harapan. Lebih dari 2 juta penduduk Gaza hidup dalam ketakutan dan kelaparan. Rumah sakit kehabisan obat, anak-anak mengalami malnutrisi, dan mayat-mayat menumpuk karena tidak ada cukup tenaga medis, bahkan untuk pemakaman yang layak. Kami bahkan tidak bisa menguburkan orang mati, ujar seorang warga Gaza melalui sambungan video yang tersebar viral. Kami kehilangan segalanya, rumah, keluarga, bahkan harga diri kami sebagai manusia. Ketika kereta Gideon melindas tanah Gaza, ia juga menghancurkan kepercayaan banyak orang terhadap keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan itu sendiri. Operasi masih berlangsung, serangan belum berhenti, dan dunia masih menunggu. Menunggu apakah suara kemanusiaan akan lebih keras daripada suara misil, atau justru akan tenggelam dalam gelombang kepentingan politik yang membisu. Ada saat di mana dunia gemetar, bukan karena gempa bumi, tetapi karena Tuhan sendiri sedang bergerak dalam sejarah manusia. Dan hari itu, bukan nanti, tapi sekarang. Hari ini, 20 Mei 2025. Dunia menyaksikan kobaran api yang tak bisa dipadamkan. Bukan sekadar konflik, bukan hanya perang, tapi sebuah momentum profetik yang namanya sudah ditetapkan di surga. Operasi Kereta Gideon, Operation Gideon's Chariots. Nama ini mengguncang bumi dan langit. Bukan sekadar nama sandi militer, tapi suara nubuatan. Suara dari takhta Allah bahwa dia sedang menunggangi kereta-keretanya menuju pertempuran akhir zaman. Seperti dalam Hakim-Hakim 7 ayat 7. Dengan 300 orang yang menjilat air itu, aku akan menyelamatkan kamu dan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tuhan tidak butuh jumlah banyak. Tuhan tidak menanti kekuatan militer. Tuhan mencari umat yang taat. Gideon menang bukan karena jumlah, tapi karena ia berjalan sesuai suara Tuhan. Dan hari ini, Israel bukan bergerak karena strategi dunia, tapi karena Tuhan sedang menunggangi kereta-kereta perangnya.
dan dunia tidak bisa menghentikannya. Dalam 24 jam terakhir, lebih dari 87 warga Palestina tewas, termasuk perempuan dan anak-anak. Dan dunia segera bereaksi, bukan pada akar masalahnya, tapi pada respon Israel. Mereka menyalahkan Israel. Lagi, tapi di mana suara dunia ketika Hamas meluncurkan lebih dari 10.000 roket ke wilayah sipil Israel? Di mana suara dunia ketika siren berbunyi sepanjang malam dan anak-anak Yahudi harus tidur di dalam bunker selama berminggu-minggu? Di mana suara dunia ketika Hamas menjadikan rumah sakit sebagai gudang senjata dan sekolah sebagai markas tempur? Dunia memilih diam. Tapi ketika Israel membela diri, suara dunia mendadak lantang. Munafik! Yesaya 5 ayat 20 berkata, celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat. Hari ini, itu sedang digenapi. Media internasional, pemimpin-pemimpin negara besar, LSM global, semua terjebak dalam narasi palsu yang merendahkan Israel dan meninggikan kejahatan. Kini negara-negara seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan Kanada mulai mengancam dengan sanksi. Tetapi mereka semua lupa satu hal. Israel tidak dibentuk oleh deklarasi Balfour, bukan oleh perserikatan bangsa-bangsa, bukan oleh kekuatan politik manusia. Israel dibentuk oleh perjanjian kekal Sang Pencipta langit dan bumi. Kejadian 17 ayat 8 berkata, tanah ini akan kuberikan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Bukan sementara. Bukan sampai dunia setuju. Bukan sampai PBB mengesahkan. Tanah itu bukan milik Palestina. Tanah itu adalah milik Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan tidak akan membiarkan warisannya diinjak oleh pemberontakan. Lihatlah Gaza hari ini. Blokade sudah berjalan lebih dari 2 bulan. Listrik terbatas. Air bersih langka, anak-anak kelaparan, rumah sakit kolaps. Dunia menangis tapi tidak mengerti. Masalah Gaza bukan karena Israel. Masalah Gaza adalah karena dosa para pemimpin jahat. Hamas lebih memilih membenci daripada membangun. Lebih memilih persenjataan daripada perlindungan. Lebih memilih kehancuran daripada kehidupan. Gaza bukan sedang jadi korban Israel. Gaza sedang berada dalam jalur murka Allah. Zefanya 2 ayat 4 dan 5 menubuatkan, sebab Gaza akan ditinggalkan dan Askelon akan menjadi sunyi sepi. Celakalah penduduk daerah tepi laut, bangsa Kreti. Dan bukan hanya itu. Amos 1 ayat 6 berkata, beginilah firman Tuhan, oleh karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali hukumanku. Gaza sedang menuai buah dari apa yang ditabur oleh para pemimpinnya. Ini bukan lagi konflik geopolitik. Ini adalah penggenapan nubuat. Yoel 3 ayat 16 berseru, Tuhan akan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya. Langit dan bumi akan bergoncang. Operasi Kereta Gedeon adalah simbol bahwa Tuhan sendiri yang sedang bergerak. Dan ketika Tuhan turun tangan, tidak ada kekuatan yang bisa berdiri melawannya. Bukan NATO, bukan Uni Eropa, bukan PBB, bukan media global, bukan organisasi kemanusiaan internasional. Ayub 42 ayat 2 menegaskan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ketika Tuhan sudah menetapkan, maka setiap bangsa, setiap pasukan, dan setiap sistem dunia akan tunduk pada rancangannya, entah suka atau tidak. Dan pesan ini bukan hanya untuk Israel. Pesan ini juga untuk bangsa-bangsa. Berhentilah melawan rencana Allah. Jangan bermain politik dengan tanah yang dijanjikan Tuhan. Jangan menentang umat yang dilindungi oleh perjanjian kekal. Jangan berani mencampuri kehendak ilahi dengan opini manusia, karena siapapun yang melawan perjanjian Tuhan akan mendapati bahwa ia sedang bertarung langsung dengan Tuhan semesta alam. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menang melawan Tuhan. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar.
Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, di tengah api, darah, dan konflik yang mengguncang dunia, satu hal tetap pasti, Tuhan masih memegang kendali. Mungkin kita tidak bisa memahami seluruh gambaran besar sekarang. Mungkin kita terguncang melihat penderitaan manusia, kegagalan diplomasi, dan kemunafikan dunia. Namun tangan Tuhan tidak pernah goyah, rencananya tidak pernah gagal, dan janjinya tetap teguh dari generasi ke generasi. Hari ini, marilah kita tidak hanya menjadi penonton sejarah, tapi jadi bagian dari umat yang berjaga, berdoa, dan berdiri di atas kebenaran. Jangan larut dalam narasi dunia, tapi larutlah dalam suara Roh Kudus yang membisikkan kebenaran kekal. Maka kepada bangsa-bangsa, kepada para raja, kepada setiap sistem dunia, dan kepada setiap hati yang masih bisa mendengar, dengarkanlah ini. Tuhan tidak sedang diam, Ia sedang bergerak. Apa yang terjadi hari-hari ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar berita. Ini bukan sekadar gejolak politik. Ini adalah suara Tuhan yang menggema di tengah kebisingan dunia. Suara yang menuntut pertobatan. Suara yang memanggil umatnya untuk bangkit. Suara yang memanggil dunia untuk berhenti bermain-main dengan kekudusannya. Tuhan tidak bisa ditawar. Firman-Nya tidak bisa dibatalkan. Janjinya tidak bisa dibatalkan oleh resolusi PBB atau opini publik. Hari ini kita dihadapkan pada satu pilihan, tunduk pada kebenaran Tuhan atau binasa bersama arus dunia. Karena siapa yang berdiri melawan Israel yang dibentuk oleh tangannya sendiri, sesungguhnya sedang berdiri melawan Tuhan. Hari ini, langit mencatat segala hal, segala yang kau benarkan, segala yang kau abaikan, dan di pihak siapa kau berdiri. Maka biarlah kita berkata seperti Yosua berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua 24:15. Karena akhirnya bukan siapa yang paling vokal yang menang, tapi siapa yang paling setia pada suara Tuhan. Dan waktu itu sudah tiba. Amin. Maranatha, Tuhan sedang datang dengan kuasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengarkan sore ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup tanpa arah, tetapi selalu menyediakan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, sebagai cahaya yang menerangi jalan kami. Setiap ayat yang kami renungkan tadi adalah napas kehidupan yang memberi pengharapan di tengah keputusasaan dan kekuatan di tengah kelemahan. Tuhan, kami sadar hidup ini tidak mudah. Begitu banyak tantangan, pergumulan, dan tekanan yang sering membuat kami lelah dan ingin menyerah. Tapi sore ini Engkau berbicara.
Engkau meneguhkan kembali iman kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian, bahwa kasih-Mu tetap teguh, tak bergeser sedikit pun. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tidak menjauh. Engkau justru mendekat, mengulurkan tangan, dan berkata, "Aku masih di sini." Kami mau mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah bosan menanti kami kembali. Tuhan yang tidak hanya melihat kekurangan kami, tetapi melihat potensi kami dalam kasih karunia-Mu. Tuhan yang tidak hanya menghitung dosa kami, tapi yang menanti dengan belas kasih, supaya kami bertobat dan hidup kembali dalam terang. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Segala luka, segala kecewa, segala air mata yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, hanya Engkau yang tahu. Sembuhkan kami Tuhan, bangkitkan kami kembali. Ajari kami untuk percaya meski keadaan belum berubah. Ajari kami untuk tetap bersyukur meski jalan masih tampak gelap. Dan ajari kami untuk tetap setia meski jawaban belum terlihat di depan mata. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar renungan sore ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak gugur sia-sia, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan yang nyata. Buah pertobatan, buah iman, buah kasih, dan buah kesetiaan kepadamu. Jangan biarkan firman-Mu ini terlupakan saat kami kembali ke rutinitas kami, tapi kiranya terus menggema dalam hati, mengganggu kami ketika kami mulai menjauh dari jalan-Mu, dan mengingatkan kami untuk terus kembali pada salib-Mu. Dan ketika malam nanti kami memejamkan mata, biarlah firman-Mu masih menjadi nyanyian di hati kami, menenangkan pikiran kami, membalut luka kami, memberi damai yang dunia tidak bisa berikan, damai yang hanya Engkau sendiri yang dapat limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur karena Engkau masih peduli, karena Engkau masih berbicara, dan karena Engkau masih mengundang kami untuk datang lebih dekat lagi kepadamu. Kami akhiri doa ini dengan penuh rasa syukur dan kerinduan agar hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.